Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya bersama dengan pendamping LPMKP beserta pemuda yang telah mendapatkan manfaat atau menerima dana LPMKP sejak tahun 2018. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita tanya-tanya kepada pendamping LPMKP apa yang dimaksud dengan LPMKP itu. Kebetulan dengan pendampingnya bisa saya tanya, sebenarnya LPMKP itu apa? LPMKP itu adalah lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian kami ini merupakan satuan lembaga yang dikelola langsung oleh Kementerian Perikanan. Dan dana ini itu sebenarnya dari Kementerian Keuangan terus diakomodir oleh kami. Nah, dan ini adalah dana APBN atau anggaran pembelanjaan belanja negara. Jadi sebenarnya LPMKP ini ditujukan kepada siapa saja yang berhak menerima. Kalau yang menerima itu ada sebenarnya ada beberapa bentuk operasi bisa menerima, kemudian dalam bentuk kelompok budaya atau kelompok nelayan dan peperangan atau mandiri. Iya. Nah, sekarang kan tahun 2020, ada enggak sistem yang membedakan antara 2017 dengan tahun 2020 sekarang ini? Masalah mungkin prosedur pengajuan LPMKP ataukah ada mungkin perluasan untuk mendapatkan dana LPMKP ini? Iya, untuk sistemnya ini sekarang itu sudah ditingkatkan lagi karena dulu kan sekarang itu kita sistemnya itu kita kirim langsung lewat pos. Nah sekarang itu kita bisa hanya untuk scan aja. Nah setelah di scan baru dikirim ke langsung ke pusat. Dan iya, terus yang kedua sekarang sudah ada websitenya dari kami dan websitenya itu langsung dipantau oleh pemerintah dari pihak kami untuk melihat proposal ini bagaimana, apakah sudah layak untuk bisa dilanjutkan kontribusi atau tidak. Jadi lebih dipermudah. Ya, seperti yang kemarin. Jadi intinya adalah untuk penerima manfaat daripada LPMKP ini adalah pelaku perikanan ya. Tidak boleh di luar dari. Jadi ada enggak perbedaan antara yang akan mengajukan perseorangan dengan kelompok? Ada tidak perbedaan syaratnya misalkan? Jadi kalau untuk kelompok masalahnya itu cukup banyak dibanding perorangan ya, karena kelompok itu bukan cuma satu orang saja di dalamnya, dan biasanya yang paling bertanggung jawab ada 3 orang, yaitu ketua kelompok, kemudian bendahara sama sekretaris. Jadi kemudian ada beberapa tugas-tugas yang dilengkapi sekretaris itu. Yang pertama itu adalah kalau untuk kelompok itu daftar nominatif pemanfaat. Kemudian yang kedua itu adalah komite dari kelompok ketuanya, bendahara dan sekretaris. Kemudian fotokopi KTP dari semua anggota beserta dengan kelompoknya. Kemudian fotokopi akta nikah khusus untuk 3 orang saja. Kemudian itu untuk ketua sama ketua, sekretaris sama bendahara. Kemudian kartu keluarga juga cuma 3 orang saja yang mewakili. Setelah itu ada namanya arus kas. Jadi arus kasnya itu adalah jumlah pendapatan yang didapat selama beberapa tahun terakhir. Biasanya kita lihat itu 5 tahun terakhir dari produksi pendapatan tersebut. Jadi berarti tadi bisa dijelaskan, misalnya kalau dalam satu kelompok 10 orang, itu hanya 3 saja mewakili untuk agunan seperti itu. Kalau agunan atau jaminan itu dia tergantung dari berapa yang diinginkan, berapa yang dimohon. Kalau misalkan jaminannya itu tidak cukup untuk satu usulan atau satu permohonan, misalkan ada cukup tinggi, biasanya kita butuh lebih banyak lagi supaya bisa Jadi tergantung dari besarnya usulan yang akan diajukan. Jadi semakin besar maka peluang untuk sebagai jaminan itu semakin besar juga. Karena
takutnya begini supaya bisa memudahkan, bukan memudahkan, supaya kelompok ini tidak terlalu banyak menghabiskan biaya pada saat itu. Jadi berapa lama Pak biasanya kita mengajukan LPMKP ini hingga dia pencairan? Biasanya berapa lama? Kalau pencairannya itu Pak, kalau dulu ya saya dapat informasinya Pak, itu memang sedikit agak lama. Iya, sekitar setahun. Setahun Pak ya, cukup ini juga ya. Lama. Jadi selain syarat-syarat tadi itu berapa sebenarnya bunga daripada LPMKP, apa nih kelebihan dari mungkin penyedia modal yang lain itu? Iya. Jadi kami patok bunga di sini 3% per tahun Pak. 3% per tahun. Iya, 3% per tahun. Iya, jadi sekitar 0,25 per bulan. Per bulan. Iya. Seperti itu. Oke Pak, mungkin saya kirim saja, mungkin saya langsung kepada penerima. Jadi pemirsa di rumah bahwa Bapak ini Pak Asyikin Ahmad ini merupakan salah satu ketua dari kelompok Berkah Tombong ya, yang tepatnya di Desa Lanungwiloso ini, Kabupaten Kolaka. Beliau sudah memanfaatkan daripada penerimaan dana LPMKP ini. Makanya kita akan tanya-tanya seberapa jauh sekarang penggunaan dana ini, apakah terjadi peningkatan dari sebelumnya ataukah justru dia meningkat? Ya, terima kasih bahwa dengan keberadaannya LPMKP ini kami selaku petani budidaya tambak sangat terbantukan dengan adanya dana bantuan modal dari Lembaga Pengelola Mikrousaha Kelautan dan Perikanan yang berada di Jakarta, bahwa dengan adanya bantuan ini alhamdulillah, di mana selama ini kami selaku pembudidaya yang cuma tergantung sama tengkulak atau pedagang-pedagang lokal, alhamdulillah sudah kami antisipasi, karena di mana selama ini kami mengambil barang atau kebutuhan tambak itu secara pinjam dengan hitungan 2 kali lipat. Ternyata dengan LPMKP ini kami sekarang bersama dengan anggota mampu membeli kebutuhan tambak secara langsung. Itu peningkatan yang kami dapatkan dengan adanya LPMKP. Jadi saya tanya Pak, kira-kira ada enggak keinginan setelah nanti peminjaman ini selesai, apakah kedepannya akan ada lagi keinginan untuk melakukan ini kelanjutan dalam peminjaman LPMKP ini, apakah ada? Alhamdulillah, mudah-mudahan kami diberikan kelapangan rezeki bersama anggota. Ya, kedepannya kami masih sangat berharap diberikan bantuan modal lagi untuk lebih meningkatkan kegiatan budidaya kami. Itu. Jadi selama ini Pak, apakah ada kendala-kendala yang ditemukan di lapangan ketika mungkin misalnya dalam pembayaran iuran bulanannya, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi? Ya. Selama ini ada pun masalah pembayaran karena kami mendapatkan dana LPMKP itu kurang lebih 2 tahun. Setahun belakang ini alhamdulillah pengembalian anggota itu sangat lancar. Namun di yang baru-baru ini karena adanya ini dampak Covid, ya kami juga pembudidaya sangat berdampak, karena yang kemarin kegiatan kami di budidaya itu sangat lancar, tapi sekarang terkendala bukan cuma penyakit itu Covid, tapi dengan adanya juga penyakit udang yang merusak budidaya kami. Oke. Jadi Pak, kira-kira ada enggak yang mau disampaikan baik untuk pendamping LPMKP itu sendiri ataukah pihak pengelola yang ada di pusat terkait dengan sistem pembayaran nanti ke depannya? Misalkan ada musim-musim tertentu dalam budidaya itu ada musibah misalnya karena adanya wabah penyakit, sehingga ini biasanya juga berdampak pada pembayaran iuran per bulanannya. Apakah itu ada kesan atau pesan yang bisa disampaikan? Mungkin kebijakan-kebijakan apa yang bisa
diambil oleh para pemangku dalam pengelola LPMKP ini sehingga juga para pemuda ini bisa terbantukan? Ada tidak Pak? Ya sebenarnya Pak, bahwa yang namanya kami pembudidaya tentunya banyak tantangan dan halangan yang bisa saja menghambat kegiatan kami, yaitu salah satunya itu tadi yang adanya penyakit-penyakit yang booming sekarang, dan ditambah juga penyakit udang. Jadi tentunya kami sangat berharap kepada pihak lembaga bahwa ada kebijakan tertentu bagi kami pembudidaya, karena di mana budidaya kami itu tidak selamanya kami itu mengadakan kegiatan budidaya. Jadi tentunya ada kebijakan-kebijakan, baik itu berupa tenggang waktu pembayaran maupun mungkin besaran bunga yang kami diberikan, karena tahun lalu itu memang ada, dibanding tahun ini alhamdulillah ada sedikit penurunan, yang mudah-mudahan kami juga masih bisa diberikan suntikan lagi dana, ya itu harapan kami, dan itu saja Pak dari kami selaku pembudidaya. Oke Pak, jadi besaran yang diajukan kemarin itu dan pencairannya itu berapa besar Pak di kelompok berkala tombong ini? Ya besaran bunga kami itu diberikan itu Bukan bunganya Pak, maksudnya besaran yang pernah dicairkan dari... Alhamdulillah kami diberikan suntikan dana itu sebesar 2.050.000.000, yang dimana dana tersebut itu kami telah sebarkan khususnya ke anggota. Oke. Jadi komoditas yang dibudidayakan ini apa Pak? Ya baiklah, bahwa komoditas yang kami paling tonjolkan di dalam budidaya khususnya kelompok kami itu adalah budidaya udang Paname. Jadi itu yang kami kembangkan Pak sampai sekarang. Oke Pak, terima kasih. Untuk pendamping LPMKP sendiri ada yang akan disampaikan tentang LPMKP ini Pak? Apa ada? Terutama juga mungkin berkaitan dengan kondisi pembudidaya yang melakukan peminjaman ini. Terima kasih Pak. Jadi harapannya ke depan supaya bisa kembali normal kondisi. Oke Pak. Pak Ilham, bisa nggak disampaikan bagaimana sih sebenarnya prosedur yang perlu dilakukan bagi pengusul ini dalam mendapatkan dana LPMKP itu? Dasar-dasar dari mana awalnya seperti itu? Prosesnya, kalau sebenarnya kita lakukan dulu permohonan proposal, kita kirim proposal. Permohonan dalam bentuk proposal ini itu dilihat dulu berkasnya apakah sudah lengkap atau tidak. Kalau misalkan sudah lengkap, itu misalnya statusnya itu sudah 2B. Kalau tidak lengkap biasanya 2A. Nah, kalau sudah lengkap statusnya atau 2B, itu biasanya kita biasanya tim analis atau tim yang monitoring biasanya datang langsung ke tempat di mana pelaku usaha tersebut untuk memonitor langsung kegiatan dari pelaku usaha tersebut yang diumumkan. Nah, namun karena kasus yang terjadi sekarang ini itu karena COVID, biasanya itu kita lakukan monitoring biasanya dari wilayah Sulawesi Tenggara. Itu kan kami punya PIC sendiri untuk analis, jadi biasanya kami komunikasi langsung dengan beliau, dan beliau akan melihat kondisi di pelaku usaha tersebut melalui biasanya video call dan semacamnya. Oke, baik. Biasanya untuk peminjaman dana LPMKP ini untuk perorangan itu berapa maksimal, dan kelompok juga itu berapa maksimal? Kalau kita mulai dari koperasi dulu. Jadi koperasi itu maksimal 10 miliar kita ajukan kita berikan pinjaman. Kalau untuk kelompok itu maksimal 5 miliar. Sementara untuk perorangan itu maksimal 500 juta. 500 juta? Ya, 500 juta. Oh, sudah naik ya Pak ya? 500 juta sekarang? 500 juta sekarang Pak. Jadi memang harapannya supaya bisa dikembangkan usaha-usaha dari para pelaku usaha maupun dari kelompok nelayan maupun budidaya. Ada tidak kemungkinan para pengusul itu tertolak dia punya usulan di lembaga ini?
Iya. Apa penyebabnya? Biasanya memang ada Pak. Jadi biasanya itu disebabkan biasanya ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah jaminan yang diusulkan. Misalkan kalau dimohonkan jaminannya tidak sesuai dengan tidak setara nilai taksirannya dengan nilai jaminan yang dimohonkan, biasanya itu akan ditolak. Terus yang kedua itu adanya pinjaman dari apakah dia kur atau dari bank yang lain yang dia pinjam, sehingga pada saat namanya BI checking di OJK Pak, itu akan dilihat bahwa ternyata bapak ini yang mengusulkan ini sudah ada pinjaman ternyata, jadi otomatis akan tertolak. Oh, gitu. Ya. Jadi misalkan Pak, kalau ada pelaku utama ataupun kelompok yang pernah mengajukan kemudian tertolak, apakah ada potensi berikutnya untuk melakukan pengajuan kembali? Bisa Pak, bisa. Tetapi kalau bisa kendala-kendala yang saya sebutkan tadi itu sudah, maksudnya bisa diselesaikan, kayak misalkan ada pinjaman dan segala lainnya itu bisa diselesaikan sehingga bisa kembali bermohon ke kami. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke Pak, oke. Terima kasih di atas penjelasannya. Jadi yang saya bisa tanya lagi ini adalah, ada tidak Pak kira-kira kalaupun misalnya ada kelompok yang melakukan pembayaran itu dengan lancar kemudian sampai tuntas atau lunas, ada enggak rewards ya yang bisa diberikan oleh lembaga pengelola LPMKP ini? Ya, kalau pembayarannya lancar Pak, jadi saya sudah komunikasi dari beberapa beliau itu, kalau misalkan lancar pembayarannya meskipun sudah selesai belum selesai jatuh temponya Pak, itu bisa kita ajukan top up sebenarnya. Jadi kalau usul saya Pak, mungkin siapa tahu nanti bisa menjadi motivasi juga bagi para pembudidaya, apalagi terutama yang melakukan peminjaman ini, itu mungkin bisa disampaikan kepada lembaga pengelola ini untuk memberikan rewards kepada para kelompok atau perseorangan ini yang lancar membayar hingga tuntas. Itu mungkin bisa menjadi motivasi juga bagi para pembudidaya ataukah pelaku utama perikanan yang lain, sehingga ini saya rasa sangat bagus untuk dikembangkan ke depannya. Seperti itu Pak. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan pendamping LPMKP sekaligus dengan pembudidaya yang telah menerima manfaat dari LPMKP itu sendiri. Jadi saya kira dana ini atau akses permodalan ini sangat-sangat penting untuk diusulkan oleh para pelaku utama, baik itu untuk pelaku utama di bidang budidaya, penangkapan, pengolahan, pemasaran, karena ini sangat menunjang sekali dalam pengembangan usaha. Dan mungkin lebih jelasnya nanti bisa ditanya-tanya kepada pendamping LPMKP di masing-masing wilayah, karena saya rasa ada beberapa wilayah juga ini yang ditempatkan ada pendampingnya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPMKP, mantap!